Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kitab Mukhtarul Ahadits, hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam riwayat hadis ini. Idza aradallahu bi'abdin khairan fakkahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basyarahu uyubah. Rawahul Baihaqi an Anas. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, jadi Allah Subhanahu wa taala kepengen ngenjuk kebaikan atau memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan membuat seorang hamba itu apa? Faqqahahu fiddin. Nah, ini yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan angsur-angsur kepada dirinya memahami agama. Wa zahadahu fiddin. Yang kedua yaitu akan membuatnya berzuhud terhadap dunia. Wa basyarahu uyubah. Lalu dia memperlihatkan kepada dirinya tentang aib-aib dirinya dewe. Hadis riwayat Baihaqi melalui Anas radhiyallahu anhu. Bila mana Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberinya petunjuk. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seorang hambanya sebuah kebaikan, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan memberikan kepada seorang hambanya itu adalah petunjuk untuk dapat memahami agamanya, karena agama akan membawanya kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Hakada, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan kepada diri kita. Kita tengok, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengetahuan tentang agama Allah. Dapat yang satu kita amalkan. Setelah dapat yang satu kita amalkan, Allah tambah lagi ilmu yang baru atau ilmu yang baru. Karena kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, dia kepengen seorang hamba itu menjadi lebih baik. Semakin dia banyak bertambah ilmu tentang agamanya, semakin baiklah dirinya, dan untuk membawakan dirinya sebuah keberuntungan di dunia dan di akhirat. Karena semakin banyak seseorang itu ada pengetahuan agamanya, dia amalkan, dapat ilmu, dia amalkan, dia dapat ilmu, dia amalkan. Warastahullahu ilmu ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau mewariskan kepada dirinya ilmu yang belum dia ketahui, sehingga semakin banyak ilmu, semakin dia amalkan, semakin baik akhlaknya, semakin bagus sifatnya, sikapnya. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan dirinya sebagai orang yang berzuhud terhadap duniawi, karena dunia itu pasti lenyap. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ini pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang hambanya, yaitu pada saat dia zuhud terhadap dunia. Jadi dia zuhud terhadap dunia. Makna zuhud, pahami makna zuhud. Bahwasanya zuhud itu dia tidak merasa hartanya itu berada di tangannya. Tidak merasa harta itu berada di hatinya, tetapi cukup di tangannya. Itu ada doa yang diajarkan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah kami berharap, hadad dunya ini fi aidiyah, wala taj'alid dunya fi qalbiya. Ya Allah, jadikan dunia ini hanya sebatas tanganku saja, dan jangan jadikan dunia ini di dalam hatiku. Jadi semakin kesini semakin zuhud. Bukan berarti mana zuhud kita tidak lagi cari dunia. Dia cari dunia, tapi dunia itu semata-mata sekedar menjadikan sabab dia
untuk mencari dunia agar dia lebih semangat untuk mengerjakan amalan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi adanya perasaan zuhud itulah kita tidak ada cinta lagi dengan dunia. Tidak ada semata-mata berharap karena dunia enggak. Kemudian sedangkan pahala amal yang saleh tetap kekal di sisinya, maksudnya amal ibadah. Karena banyak harta dia semakin banyak zakat, karena banyak harta dia semakin dia dekat sama Allah, karena dia sadar bahwasanya harta yang ada di tangannya itu titipan Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat. Hal ini tidaklah heran mengingat pemahaman agamanya yang mendalam. Jadi pemahaman agama yang mendalam tadi ini bertanda Allah sayang, Allahnya pemahaman agamanya sehingga dia jadi punya sikap atau sifat yang zuhud ya. Sehingga harta duniawi menurut pandangannya tiada artinya dibandingkan dengan pahala ukhrawi. Bila Allah memberinya rezeki yang banyak, ia sampai kepada tingkatan zahid yaitu zuhud, niscaya ia akan dapat melihat aib dan kekurangan. Nah, jadi pada saat dia sudah sampai kepada zuhud, niscaya dia pasti lihai nengok aib dan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Ini yang ketiga, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pandai nengok aibnya. Dia tak pandai nengok aib wong, keburukan wong dia tak pandai, tak lihai. Akan tapi dia lebih lihai, lebih pandai untuk nengok daripada aib dirinya dewe. Ya Allah. Oh, di sana ngato wong, ngomongi wong, dia nengok ke dirinya, aku lebih buruk dari yang nak kukatakan. Aku ni lebih jelek, lebih jahat daripada orang yang akan kuomongin. Jadi itu 3 pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan belajar agama. Yang kedua yaitu berzuhud terhadap masalah duniawi, dan yang ketiga yaitu memperbaiki diri dengan amal-amal soleh. Artinya tak pandai nengok aib orang lain, akan tapi pandai-pandai dia nengok aib yang ada di dalam dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.